Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Berabarakadasar, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Miss Indah di YouTube channel aku yang gak berguna ini. Jadi sekarang aku lagi bawa buku apa? Nanti kita jelasin. Sekarang aku mau cerita tentang tips dan triks, karena banyak juga sih yang nanya gimana caranya dulu aku belajar bahasa Inggris. Sebenarnya sampai sekarang itu aku masih belajar, karena bahasa Inggris aku itu masih hancur banget. Kalau misalnya aku ngomong sama teman aku, kadang teman aku suka nggak ngerti maksud aku apa gitu, karena pelafalan aku masih kacau banget. Dan juga kayak aku masih belum punya banyak kosakata banget. Tapi ya alhamdulillah orang-orang bisa paham lah. Ya, setidaknya kita sama-sama belajar, dan aku bagikan gimana tips dulu aku ketika belajar dari nol gitu kan. Nah, aslinya yang salah itu adalah sistem belajar bahasa Inggris kita. Banyak teman-teman yang kayak menghabiskan uang gitu kan, datang ke les gitu. Cuma yang kita lupakan adalah bahasa itu adalah alat komunikasi gitu. Bahasa itu bukan ilmu pengetahuan. Nah, kebanyakan, walaupun sekarang banyak banget ya sebenarnya les-les bahasa Inggris yang udah bagus banget dan bisa bikin kita speaking English very well gitu kan. Tapi beberapa les itu kalau aku lihat itu masih kayak kasih materi gitu. Jadi itu adalah satu cara yang salah sebenarnya dalam belajar bahasa. Nah, sekali lagi, bahasa itu adalah alat komunikasi, bukan ilmu pengetahuan. Nah, jadi gini loh, teman-teman, kalau misalnya pas kecil itu kita belajar bicara gitu kan, ya kita ngomong gitu, kita tiruin orang gitu, gimana orang ngomong gitu, walaupun awalnya salah-salah, akhirnya kita jadinya bisa ngomong gitu. Kita dengerin terus ngomong, akhirnya kita bisa ngomong dengan benar. Nah, gitu juga bahasa Inggris. Yang harus kita lakukan itu adalah praktek, dan praktek. Itu sebenarnya yang penting. Tapi dalam sistem pendidikan kita, dan banyak juga les yang masih kayak ngajarin simple present segala macamnya gitu. Aku nggak bilang ini nggak penting, ini penting. Cuma ada tanda petiknya. Kebanyakan kayak mereka terlalu fokus dengan grammar, tapi lupa gimana caranya buat ngomong dalam bahasa Inggris itu dengan secara percaya diri. Terus selanjutnya, tips dan trik dari aku yang pertama tuh ada niat dan tekad yang kuat. Karena kalau udah punya niat dan tekad yang kuat, apapun godaannya itu akan nggak mempan sama kita gitu kan. Dan kalian harus tahu belajar bahasa Inggris itu buat apa. Tapi kalau buat aku, belajar bahasa Inggris itu penting banget gitu kan. Walaupun kalian nggak tahu sekarang buat apa sih belajar bahasa Inggris gitu, tapi itu penting banget dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja. Bahasa Inggris itu pasti akan dibutuhkan gitu. Nah, kalau dulu aku karena aku dulu fokusnya sama speaking, jadi aku tiap hari itu praktek gitu. Emang sih sering dibilang gila gitu karena aku praktiknya depan kaca gitu, bangun tidur ngomong-ngomong bahasa Inggris gitu, ngomong-ngomong ya dengan sedikit kata how are you, good morning, today I will do something like this, bla bla, segala macamnya. Nah, itu sebenarnya kenapa saya bilang kalian harus punya niat yang kuat tadi. Karena kalau misalkan kalian udah belajar bahasa Inggris gitu kan, karena ya biasalah orang Indonesia ya suka kayak so Inggris dan segala macamnya gitu kan. Kalau udah kayak gitu, kalau udah niat kalian udah kuat gitu kan, ya udah biarin aja lah orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tekadnya masih ini, digodain kayak gitu, aduh jadi luntur gitu. Makanya ya yang pertama, balik lagi ke niatnya gitu. Pokoknya abaikan orang-orang yang bilang kayak gitu. Nanti mereka bakal lihat, wow, ternyata sekarang dia bisa bahasa Inggris dengan yang keren banget gitu kan. Ya, ngomong depan kaca tadi kalau untuk praktek bahasanya. Karena gini loh, aku udah sering banget gitu kan belajar grammar dan segala macamnya. Dulu aku juga pernah kayak les gratis dari sekolah gitu kan, atau belajar di sekolah, belajar grammar, tapi kayak nggak ada hasilnya. Dan aku pikir cara itu salah, jadi makanya aku mulai praktek ngomong lagi, dan ngomong depan kaca. Terus aku juga sebenarnya cari teman yang bisa diajak ngomong. Kebetulan dulu di kos aku nggak ada teman yang bisa diajak ngomong. Ya udah, akhirnya aku cari di media sosial. Tapi kadang harus hati-hati banget ya kalau cari di media sosial. Sebenarnya banyak aplikasi yang
bisa cari teman-teman bule gitu. Tapi kalian harus hati-hati karena banyak scam dan banyak orang-orang yang niatnya jahat sama kalian, jadi harus hati-hati banget carinya gitu. Terus nah itu tadi makanya aku bilang gitu ya, kalau misalnya kalian itu basic banget, nah sama seperti aku gitu, dulu aku suka beli buku anak-anak gitu, buku anak-anak karena bahasanya ringan. Ini dalam bahasa Turki sih sebagai contohnya aja. Aku punya banyak banget yang kayak gini, itu dalam bahasa Inggris. Jadi aku bisa belajar bahasa Inggris kayak baca buku anak-anak ini kan kata-katanya itu masih mudah banget dimengerti gitu kan. Nah gitu juga ketika aku belajar bahasa Turki untuk pertama kalinya, aku lebih pilih baca-baca buku yang ringan kayak gini. Jadi kosakatanya itu jadi aku jadi gampang ngerti kata-katanya, kosakata tambah banyak dan fun juga buat aku, buat anak-anak gitu. Ini cara aku yang paling ampuh sebenarnya gitu kan. Ini untuk pemula banget ya gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan buku-buku kayak gini, ntar naikin tuh levelnya dari buku dongeng anak-anak yang kayak gini terus sampai baca yang novel yang kata-katanya ringan gitu kan. Terus sampai kalian nanti bisa baca-baca artikel-artikel ilmiah dalam bahasa Inggris gitu. Nah gitu juga. Pokoknya harus banyak baca gitu ya. Dan kemudian kalian juga supaya kalian itu pede dengan bahasa Inggris kalian, apalagi di Indonesia itu sulit banget ya sebenarnya gitu. Kalian harus punya komunitas yang harus gabung dengan komunitas mereka yang ngomong bahasa Inggris. Dan kalau bisa, kalau kalian pengen tahu level bahasa Inggris kalian tuh udah sampai mana gitu, kalian tuh coba ngomong sama bule. Kalau aku dulu itu aku nekat ikut pertukaran pelajar gitu ke Filipina gitu kan. Nah jadi di sana aku bisa kan ketemu sama orang-orang bule gitu bule-bule Filipina. Jadi aku bisa tahu oh ternyata bahasa Inggris aku masih kurang banget dan segala macamnya gitu. Atau misalnya ada mahasiswa asing yang datang ke kampus kalian, kan bisa banget ambil kesempatan jadi badinya mereka gitu atau jadi pemandu mereka gitu kan. Nah kalian bisa praktek tuh bahasa Inggris kalian ke mereka. Ada juga nih pernah dengar cerita sih gitu kan, ada seseorang yang kayak maksudnya dia tuh ketika ketemu sama bule itu selalu berusaha buat ngomong sama bule, walaupun kadang bule tuh nggak risih tapi dia berusaha untuk selalu ngomong bahasa Inggris ke bule gitu sampai dia jadi bahasa Inggrisnya jadi bagus banget gitu. Pokoknya kalian harus ya pokoknya sebenarnya inti dari yang pertama saya bilang tadi sampai akhir sekarang itu sebenarnya adalah praktiknya, itunya yang penting. Karena bahasa itu apa tadi teman-teman? Coba diulang lagi anak-anak. Apa tadi? Bahasa itu adalah alat komunikasi bukan ilmu pengetahuan. Jadi cukup sekian ya tips dan trik dari saya. Mungkin sebagian orang punya cara yang berbeda, tapi itulah cara yang saya gunakan. Semoga ini berguna bagi kalian. Kalau misalnya ini berguna, silakan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu semakin banyak orang Indonesia yang sadar bahwa mempelajari bahasa Inggris itu sangat mudah sekali. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.